Sering banget kan kita dengar pertanyaan ini. Sebenarnya bank syariah itu cuma bank biasa yang ngilangin bunganya aja kan? Halo, saya Dr. Reni Oktavia, dan di sesi explainer kali ini, kita bakal bongkar tuntas miskonsepsi yang satu ini. Kalau Anda mikir bedanya cuma di nama atau sekedar coret sistem bunga, wah Anda bakal terkejut. Karena faktanya, kita lagi ngomongin dua filosofi ekonomi yang benar-benar beda 180 derajat. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Kali ini kita akan membedah landasan konseptual perbankan syariah dan ekosistem ekonomi syariah nasional. Biar gampang, bayangin aja kita lagi bangun sebuah rumah raksasa bernama ekonomi syariah. Kita kan nggak mungkin langsung pasang atap kalau fondasinya belum ada, betul? Jadi, materi ini ibarat fondasinya. Saya akan pandu Anda nyusun kepingan puzzle ini dari bawah, pelan-pelan, sampai nanti kita bisa lihat gambaran besarnya yang luar biasa menarik. Untuk ngebangun pemahaman itu, kita punya 5 poin utama hari ini. Kita mulai dari fondasi intinya, terus masuk ke 3 larangan utama, jantung operasional atau akadnya, lalu kita zoom out lihat arsitektur ekosistem nasionalnya, dan terakhir kita bahas posisi strategisnya. Alurnya super logis, dari aturan mikro di satu transaksi sampai ke dampak makronya. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1, fondasi inti, keadilan dan kemitraan. Gini, segala sesuatu itu kan harus punya akar yang kuat ya. Perbankan syariah ini bukan sistem yang dibuat asal-asalan. Dia tegak lurus sama prinsip hukum Islam, yang sumbernya sangat jelas. Al-Quran, hadis, dan fiqh muamalah. Artinya apa? Artinya, setiap transaksi nggak cuma diukur dari seberapa besar sih cuannya, tapi dari nilai etika, manfaat buat masyarakat, dan yang paling krusial, keadilannya. Nah, di sini paradigma kita harus diubah total. Coba bandingin, kalau di model konvensional hubungannya kan kaku ya, antara kreditur dan debitur. Bunga udah pasti di zaman di awal, nggak peduli bisnisnya lagi untung atau malah rugi. Tapi perbankan syariah mengubah itu jadi kemitraan yang kooperatif. Kita pakai sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Risiko dan untungnya kita tanggung bareng-bareng secara adil. Jadi ini bukan lagi cuma soal pinjam-meminjam uang, tapi soal gimana kita berbisnis dan tumbuh bareng. Bagian 2, 3 larangan utama. Aturan mainnya. Pastinya, supaya kemitraan yang keren tadi tetap adil dan gak ada yang merasa dieksploitasi, kita butuh batas yang tegas. 3 larangan inilah yang jadi tembok pemisah absolut antara perbankan syariah dan konvensional. Mari kita bedah satu persatu, biar makin clear. Pertama, dan yang paling sering kita dengar, riba. Gampangnya, riba itu keuntungan gak adil yang didapat tanpa kita ngambil risiko ekonomi real. Kenapa ini dilarang keras? Bayangin deh, Anda pinjam modal buat bisnis, bisnisnya hancur kena krisis. Tapi pihak bank tetap nuntut uangnya balik utuh, plus bunganya. Riba itu menciptakan ketidakadilan sistemik. Dalam Islam, uang itu bukan komoditas yang bisa tiba-tiba beranak pinak sendiri tanpa ada kerja keras atau risiko nyata di baliknya. Aturan main yang kedua, larangan soal gharar. Gharar ini simpelnya adalah ketidakpastian yang berlebihan atau kurangnya transparansi di dalam kontrak. Anda pernah dengar istilah beli kucing dalam karung? Nah, itu dia gharar. Di sistem syariah, semuanya harus terang benderang. Di awal, harga, spesifikasi barang, kapan diserahin, margin keuntungannya, semuanya harus jelas buat semua pihak. Nggak boleh ada tuh yang namanya klausul tersembunyi yang tiba-tiba menjebak di belakang. Dan larangan ketiga adalah maisir. Ini tuh spekulasi murni yang sama sekali nggak nyiptain nilai ekonomi real. Ya mirip-mirip perjudian lah. Sistem syariah itu alergi banget sama praktik spekulan kayak gini. Alasannya, karena dengan melarang maisir, kita itu lagi mencegah munculnya gelembung ekonomi yang bisa pecah kapan aja dan ngebahayain banyak orang. Uang investasi jadi dipaksa masuk ke sektor real yang beneran bikin produk nyata dan ngebuka lapangan kerja. Make sense kan? Bagian 3. Akad, jantung operasional bank. Nah, setelah paham apa aja yang dilarang, sekarang kita fokus ke alat-alat positifnya. Disinilah jantungnya perbankan syariah berdetak, yaitu lewat akad. Kalau bank biasa pakai instrumen kredit yang ada bunganya, bank syariah pakai serangkaian kontrak atau akad yang benar-benar disesuaikan sama kebutuhan ekonomi aslinya. Biar nggak pusing sama istilah-istilahnya, kita bagi akad ini jadi 3 kategori simpel. Pertama, kategori bagi hasil. Kayak mudharabah dan musyarakah, ini murni soal investasi barang. Kedua, jual beli dan sewa. Contohnya murabahah. Gini, daripada ngasih Anda utang berbunga buat beli mobil, bank syariah itu mending beliin mobilnya, terus dijual lagi ke Anda dengan margin keuntungan yang udah disepakati dari awal. Jauh lebih transparan. Terus ada ijarah buat skema sewa. Dan yang ketiga, layanan pendukung, kayak wakalah, kafalah, dan istisna buat garansi atau pembiayaan proyek. Intinya cuma satu. Setiap aktivitas perbankan syariah itu wajib,
mutlak punya underlying aset atau aset dasar yang real. Bagian keempat, arsitektur ekosistem ekonomi syariah nasional. Oke, mikronya udah, transaksinya udah, akadnya juga udah kita bahas. Sekarang waktunya kita zoom out. Mari kita lihat dari atas. Bank syariah itu nggak berdiri sendirian di ruang hampa loh. Dia itu mesin penggerak di dalam sebuah pabrik raksasa yang semuanya saling terhubung. Coba kita lihat gimana rantai ekonomi ini berputar di dunia nyata lewat 4 langkah ini. Langkah pertama, keuangan syariah ngasih pembiayaan. Uangnya lalu ngalir ke langkah kedua, yaitu industri halal, yang bakal nyiptain nilai tambah ekonomi. Habis itu masuk langkah ketiga, ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini nih jaring pengaman sosialnya buat meredistribusi kesejahteraan. Terakhir langkah keempat, UMKM halal, sang motor penggerak ekonomi rakyat. Uangnya muter terus di siklus ini, nyiptain lapangan kerja sekaligus ngejaga kesejahteraan sosial. Keren banget kan? Tapi pastinya, mesin ekonomi raksasa ini butuh pengawasan ekstra biar nggak keluar jalur. Makanya peran lembaga pengatur itu vital banget. Kita punya OJK dan Bank Indonesia buat jaga stabilitas finansialnya, terus ada Dewan Syariah Nasional dari MUI yang mastiin semuanya tetap on track sama prinsip syariah, dan BPJPH buat jamin produk halalnya. Semua lembaga ini bersinergi jadi payung pelindung, mastiin ekosistem ini jalan dengan sehat dan pastinya berkelanjutan. Bagian kelima, posisi strategis perbankan syariah. Nah, ini bawa kita ke segmen terakhir. Setelah kita keliling-keliling lihat ekosistem besarnya tadi, pertanyaannya sekarang, posisi bank syariah itu persisnya ada di mana sih? Jawabannya, peran sentral mereka itu sebagai financial hub. Mereka ini perantara super cerdas yang ngehubungin dana masyarakat langsung ke sektor-sektor yang produktif. Yang bikin unik, mereka bisa loh mengintegrasikan urusan komersial yang cari untung dengan keuangan sosial macam zakat dan wakaf. Lewat produk-produknya yang inovatif ke berbagai lapisan masyarakat, mereka sukses naikin inklusi keuangan. Jadi kelayakan bisnisnya dapet, tapi tanggung jawab sosialnya juga tetap dalam banget. Jadi, kesimpulan krusial yang bisa kita tarik hari ini, perbankan syariah itu bukan sekedar opsi cadangan atau alternatif dari sistem keuangan biasa. Sama sekali bukan. Ia adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Dengan selalu megang teguh prinsip keadilan, kemitraan, dan nempel erat sama sektor real, potensinya buat jadi motor pertumbuhan yang tangguh itu benar-benar masif. Sebagai penutup di sesi Explainer ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau uang yang Anda punya sekarang, ternyata bisa ikut ngebangun ekonomi yang jauh lebih adil dan berkelanjutan. Nggak pengen tahukah Anda persisnya kemana uang itu digunakan? Keputusan finansial kita tuh punya dampak nyata loh buat masyarakat luas. Paham soal ekosistem perbankan syariah, berarti kita paham gimana uang kita bisa jadi kekuatan besar untuk kebaikan bersama. Terima kasih ya sudah ikut nimbrung di Explainer ini bareng saya. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa.